Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu, saya sebagai host Ibu Eti Sugeng Pangestuti, dan untuk mengenal lebih jelas dan paham tentang apa sih polio itu, kita mengundang rekan kita dari Puskesmas 10, Bu Dokter. Monggo perkenalkan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, saya Dr. Lina, Puskesmas 10. Hari ini saya bersama host kita, Ibu Eti, akan membahas lebih jelas terkait masalah polio. Mungkin saya bisa lanjutkan ke Bu Eti. Ya, untuk mengenal lebih awal supaya orang tua yang ada di masyarakat desa supaya informasi tentang subpin polio ini dapat dicerna dengan secara jelas. Apa sih definisinya, Bu? Ya, untuk polio sendiri itu adalah kasus infeksi virus yang mana bisa menyebabkan lumpuh layu pada anak, khususnya di bawah 15 tahun. Dan kasus ini biasanya penularannya melalui makanan ya, makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus tersebut, dan itu didapatkan dari kotoran atau tinja. Ya. Nah, itu adalah satu kasus yang mana menyebabkan suatu kecacatan, dan saya rasa itu tidak ada obat, Ibu. Oh, gitu seperti ya. itu, ya. Terus biar secara lebih paham lagi dan mendetail lagi, apa sih tanda dan gejala supaya ibu-ibu tidak merasa takut mana yang lebih kita tangani terlebih dahulu, mana yang enggak. Oke. Untuk gejala polio sendiri sebenarnya itu kita membagi 3 kriteria ya. Gejala klinis yang ringan, sedang, maupun berat. Kasus ringan biasanya itu tidak terlalu tampak ya Bu ya. Biasanya dengan gejala seperti itu kita periksa melalui dari tinja ini baru kita ketahuan, wah ini ternyata terinfeksi polio. Dan itu biasanya bisa kita sembuhkan karena kasus ringan. Tetapi kalau sudah masuk ke kasus sedang dan berat, itu lebih tampak ya dari gejala kelemahan. Nah, kelemahan itu terdapat di kelemahan otot yang sangat parah. Kasus berat itu kelemahannya pada otot nafas. Makanya bisa menyebabkan kasus polio dengan kematian, seperti itu. Jadi otot-otot bantu nafas itu sudah lemah, jadi kita tidak bisa bernafas ya, tentunya seperti itu. Dan kasus itu yang kita takutkan selain menyebabkan kelumpuhan seumur hidup, bisa menyebabkan kematian. Gitu. Berarti selama ini juga kita perlu tanamkan untuk pola perilaku hidup bersih dan sehat yang berhubungan dengan tinja tadi kan Bu? Nah, sekarang bagaimana cara penularannya Bu? Ya, tentang subpin polio tersebut. Tentang terkait polio sendiri ya. Ya. Nah, untuk penularan kasus infeksi polio itu, ya seperti yang barusan saya sampaikan, itu terkontaminasi oleh virus pada kotoran atau tinja. Ya, jadi bisa melalui makanan dan minuman. Loh, ini kenapa kok lewat kotoran kok bisa menyebabkan infeksi polio? Saya ambil salah satu contoh. Jadi perilaku hidup bersih sehat itu sangat penting ya Bu ya. Ketika seorang ibu dalam keluarga itu misal nih mau cebokin bayinya ya yang memang terinfeksi oleh polio. Kemudian ketika ibu itu tidak membersihkan tangannya secara tepat ya, cuci tangan yang baik, alhasil virus itu masih menempel pada tangan kita. Nah, ternyata si ibu ini mau nyuapin si anak. Nah, disitulah salah satu gambaran yang menyebabkan infeksi virus polio seperti itu. Oh, betul ya. Untuk ibu ini biar nggak takut atau nggak ragu-ragu untuk memberikan anaknya subpin polio ini, apakah ada efek samping dari pemberian itu Bu? Bicara efek samping ya,
tentunya ada, tetapi kita harus baca, tarik ulur lagi. Namanya benefit dan risk itu selalu beriringan ya tentunya ya. Kita harus prioritaskan manfaatnya dulu, karena upaya kita memberikan imunisasi atau vaksin polio itu sangat penting supaya tidak sampai terjadi kelumpuhan ya. Kelumpuhan seumur hidup. Kalau kita bicara efek samping, ada beberapa memang setiap individu itu memiliki reaksi tubuh yang memunculkan gejala panas atau demam kayak gitu. Tapi itu masih bisa diatasi daripada tidak kita berikan dan pada akhirnya terinfeksi menyebabkan kelumpuhan seumur hidup seperti itu. Jadi terkadang mindsetnya orang tua itu, wah ini setelah diimunisasi ternyata anak saya panasnya demam sampai ini. Nah kita harus melakukan penanganan, makanya itu ada observasi setelah pemberian imunisasi tersebut. Jadi tidak perlu terlalu dicemaskan atau ditakutkan lagi, betul seperti itu. Setelah kita jadi obrolan tadi mulai dari definisi, tanda dan gejala dan cara penularannya, kenapa sih kok pemerintah munculkan kebijaksanaan untuk dilakukan supin polio? Munculnya itu kenapa, Bu Dokter? Iya. Kalau bicara kebijakan ya, kebijakan itu suatu aturan yang memang kita semua harus ikuti, patuhi ya. Pastinya ada latar belakang, ya. Pastinya ada latar belakang sehingga muncullah kebijakan seperti itu. Ketika saya mendalami, ternyata memang di latar belakangi dulu pada tahun 2014, kalau kurang lebih seperti itu Bu ya, bahwa Indonesia ini tidak akan ada lagi kasus polio, ya. Karena kita tahu polio itu sangat berat ya, intinya dengan gejala yang menyebabkan komplikasi yang sangat mengerikan seperti itu ya. Akhirnya pemerintah itu buat seperti ini supaya tidak ada lagi polio. Pada kenyataannya 2 tahun terakhir ini terdeteksilah kasus polio, terutama di Aceh ya, kalau tidak salah waktu Aceh itu 1 kasus Bu. Ya mungkin ini cuma hanya di Aceh, dan ternyata ada lagi itu, timbul lagi itu kasus itu di Jawa Tengah. Ibu tahu? Bahkan di Madura ini juga ada. Madura memang sangat mengerikan. Sebenarnya itu kita terlalu kayak sudah terlalu pede kali ya, wah ini tidak ada lagi nih sehingga dia infeksi seperti itu. Bahkan kita tidak tahu lingkungan di sekitar kita ini selalu sehat atau bersih ya, seperti itu. Makanya terakhir itu juga ada di Madura 1 kasus dengan polio. Muncullah kebijakan supin polio seperti itu. Bahkan nanti ini tahun 2024 Januari ini kan kita mau adakan pin polio ini Bu ya. Gitu ya. Seperti itu. Dari usia 0 sampai 7 tahun dan gratis loh ya ini ya. Programnya pemerintah ya Ibu ya. Tadi sudah disebutkan tentang munculnya kebijakan tadi, sudah dijelaskan sama Bu Dokter. Terus kapan sih Bu pemberian supin polio secara serentak dan yang rutin? Mestinya kan dibedakan ya Bu ya. Iya. Mohon penjelasannya Ibu. Jadi kalau untuk masalah rutin, pemberian imunisasi rutin polio itu kita bisa berikan pada anak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Jadi minimal kita sudah berikan imunisasi itu 4 kali pada anak usia di bawah 1 tahun ya Bu ya. Itu adalah pencegahan proteksi dini ya, atau proteksi dini. Untuk selanjutnya, untuk supin polio serentak ini, sasaran kita itu semua anak usia 0 sampai 7 tahun. Jadi itu yang membedakannya. Seperti itu. Ya. Setelah obrolan kita
mulai definisi, cara pencegahan, dan sebagainya. Kemudian apa kesan dan pesan Ibu Dokter untuk masyarakat desa semuanya? Iya, baik, terima kasih. Terkait masalah pesan dan kesan dari saya, jangan sia-siakan program pemerintah yang sangat luar biasa ini ya. Gunanya apa? Gunanya untuk menciptakan generasi atau penerus yang berkualitas, prestasi, dan mandiri. Tentunya sehat loh. Kalau sudah sehat itu pastinya berkualitas. Jadi ibu sebagai peran dalam keluarga atau peran bagi anak-anak kita, berikanlah sounding bahwa diberikan imunisasi itu tidaklah sakit, hanya membentuk imun kita menjadi lebih baik. Dan kemudian semua masyarakat yang melihat podcast ini dapat memahami pentingnya imunisasi polio itu untuk apa. Lebih baik kita prioritaskan manfaatnya daripada memikirkan sesuatu yang nantinya akan berdampak sangat buruk untuk kesehatan anak-anak kita, keluarga kita. Jadi mungkin itu dari saya, mudah-mudahan, dan ingat Januari 2024 kita serentakkan Supin Polio. Baiklah, terima kasih obrolan kita hari ini Bu Dokter Lina. Ya. Kemudian kita simpulkan ya, jadi Supin polio itu sangat penting untuk balita kita. Karena balita kita supaya daya tahan tubuhnya sehat dan kuat. Dan jangan lupa lagi peran serta orang tua dan dukungan tetap kita utamakan untuk menciptakan generasi sehat balita kita yang kuat, prestasi, dan mandiri. Nah, tidak tentunya lagi nih peran serta dari lintas kerjasama dari dukungan Linsek Desa, petugas kesehatan, dan yang ada ruang lingkupnya dengan imunisasi kita. Demi menciptakan cakupan imunisasi kita yang optimal, ayo mari kita bersama sukseskan PIN Polio 2024. Semoga podcast kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman kita sejawat dan pendengar podcast semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.